Jika genre action merupakan salah satu genre film favorit Anda, mungkin Anda dapat membayangkan skenario berikut. Bayangkan Anda dan keluarga sedang menikmati malam yang hangat, yang penuh canda tawa, penuh kebahagiaan. Namun tiba-tiba, suara ledakan yang sangat keras menghancurkan malam Anda. Anda merasakan hentaman dan hantaman. Dan setelah lama tidak sadarkan diri, akhirnya Anda terbangun. Selamat, Anda berhasil lolos dari bom yang menghancurkan seluruh kota hanya dalam semalam. Tetapi, hal ini bukanlah hal yang dapat Anda syukuri. Kenapa? Karena ketika Anda melihat ke sekitar, Anda hanya dapat menyaksikan puing-puing. Rumah dan gedung-gedung hancur. Anda tidak tahu keluarga Anda ada di mana. Hilang, lenyap. Yang Anda dapat saksikan hanyalah keputusasaan dan ketakutan menjadi satu-satunya teman yang Anda punya untuk melanjutkan sisa hidup Anda. Sayangnya, hal ini bukan hanya cerita ataupun skenario film, tapi ini adalah kenyataan pahit yang harus dihadapi jutaan rakyat Palestina setiap harinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Anggita Najmi, yang berbicara di sini bukan sebagai seorang ahli, tetapi sebagai seorang yang berusaha memanusiakan sesama manusia. Hadirin yang saya hormati, hari ini kita berkumpul bukan untuk merayakan sesuatu, tetapi untuk merenungi tanggung jawab kita sebagai manusia terhadap saudara-saudara kita di Palestina sana. Isu ini bukan sekedar konflik antara dua negara. Ini juga bukan merupakan sebuah perang, tapi ini adalah genosida. Ini adalah sebuah tragedi kemanusiaan yang memanggil hati nurani kita sebagai manusia. Palestina bukan hanya suatu negara. Palestina bukan hanya sebuah wilayah. Ia adalah simbol perlawanan terhadap penindasan. Ia juga adalah simbol harapan bagi mereka yang memperjuangkan keadilan. Sejak tahun 1948, lebih dari 750.000 rakyat Palestina diusir dari tanah mereka, menciptakan suatu krisis pengungsi terbesar di seluruh dunia. Dan hingga hari ini, lebih dari 5 juta pengungsi Palestina masih hidup dalam ketidakpastian, terpisah dari tanah air yang sudah sepatutnya menjadi hak mereka. Tidak luput dari kita sebagai manusia. Yang pertama, hak asasi yang dirampas. Menurut laporan Amnesty International, rakyat Palestina mengalami pembatasan ke beberapa akses kehidupan, seperti pendidikan, pekerjaan, dan layanan kesehatan yang layak. Apakah ini yang bisa disebut keadilan? Dan kedua, kekerasan dan blokade. Jalur Gaza menjadi penjara terbuka terbesar di dunia, dengan blokade yang telah berlangsung lebih dari 16 tahun. Rakyat Gaza hidup dalam kondisi kekurangan air bersih, listrik, dan kebutuhan dasar lainnya. Dan yang ketiga, anak-anak menjadi korban kekerasan. Lebih dari 2.000 anak Palestina, anak-anak tidak bersalah yang tidak tahu apa-apa, telah tewas akibat kekerasan dalam 2 dekade terakhir akibat Israel. Ini bukan hanya statistik, ini adalah masa depan yang telah direnggut dari Palestina. Hubungan antara Indonesia dan Palestina telah terjadi lama sekali, jauh sebelum isu ini menjadi perhatian global. Pada tahun 1938, dalam Kongres Islam Asia Afrika di Surabaya, ulama dan tokoh nasionalis kita sudah menyerukan dukungan terhadap Palestina. Dukungan ini berlanjut hingga sekarang, tercermin dari berbagai resolusi PBB yang selalu didukung Indonesia untuk membentukkan negara Palestina yang merdeka. Indonesia juga menjadi salah satu pendiri gerakan non-blok yang konsisten menyuarakan solidaritas kepada negara-negara yang tertindas, termasuk Palestina. Dalam berbagai forum internasional, termasuk ASEAN dan OKI, Indonesia secara aktif menyuarakan penghentian kekerasan di Palestina dan mendukung solusi dua negara berdasarkan batas wilayah tahun 1967. Lantas, apa yang dapat kita lakukan sebagai sesama manusia? Maka jangan remehkan aksi-aksi kolektif yang mungkin selama ini kita dengar dan digaungkan di sosial media. Pelajari isu ini dari sumber yang kredibel. Jangan biarkan narasi media yang bias menjadi salah satunya panduan kita. Kemudian gunakan media sosial secara bijak atau forum publik untuk menyuarakan dukungan Anda. Kata-kata memiliki kekuatan untuk mempengaruhi perubahan.
Jika mungkin Anda pernah mendengar aksi seperti Free Palestine atau Ace on Rafah di sosial media, ini menjadi salah satu cara bagi kita untuk membantu menyuarakan hak-hak warga Palestina. Kemudian bantuan kemanusiaan, kita dapat mendukung organisasi yang terpercaya dalam menyediakan bantuan bagi rakyat Palestina. Pengaruh ekonomi, sebagai konsumen, kita dapat mendukung gerakan boikot terhadap produk-produk yang ternyata berafiliasi dengan Israel. Dan kita juga dapat menggunakan produk-produk yang mendukung perjuangan rakyat Palestina. Setiap keputusan pembelian kita dapat berdampak besar bagi mereka. Kemudian, peran diplomasi, kita juga dapat mendorong pemerintah untuk terus aktif dalam berdiplomasi internasional, mendukung Palestina di forum-forum global, dan memastikan bahwa isu ini tetap menjadi prioritas dalam kebijakan luar negeri di Indonesia. Hadirin sekalian, perjuangan Palestina merupakan perjuangan kemanusiaan. Tidak ada keadilan yang dapat ditegakkan tanpa keberanian untuk melawan ketidakadilan. Mungkin kita tidak dapat merubah dunia dalam waktu semalam, tapi setiap langkah kecil kita akan sangat berarti untuk batu loncatan menuju masa depan yang lebih baik. Dan sebagai bangsa yang berpegang teguh kepada Pancasila, terutama sila kedua yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab, kita memiliki tanggung jawab moral untuk terus menyuarakan hak dan bersolidaritas kepada Palestina. Solidaritas ini bukan semata-mata hanya tentang mereka, tetapi tentang kita sebagai bangsa dan manusia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.